Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang penelitian dan riset yang telah kami lakukan terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan sebagai dampak dari pandemi COVID-19, nilai tukar rupiah, serta indeks harga saham luar negeri. Baik, sebelum masuk ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Zakiatul Amaliyah, Siti Muhimmatul Aliyah, Lukman Bayu Pramudia, dan David Setiawan dari Manajemen Keuangan A 2018. Outline materi yang akan kami paparkan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama adalah latar belakang, tujuan penelitian, hipotesis, data penelitian, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama mengenai latar belakang penelitian. Kondisi ekonomi Indonesia seiring perkembangan COVID-19 di Indonesia yang semakin luas berdampak pada sektor dunia usaha. Selain itu, gejala kepanikan akibat kasus COVID-19 menimbulkan penurunan produksi, permintaan, penurunan daya beli, beban biaya, produksi, dan pendapatan. Nilai tukar rupiah berada pada posisi rentan selama penyebaran wabah COVID-19 yang menyebabkan kepanikan di pasar global. Pada saat kondisi krisis, para investor global lebih tertarik untuk menyimpan kekayaannya dalam bentuk aset-aset yang aman dan menghindari aset berisiko seperti saham. Kondisi ini mempengaruhi siklus pasar keuangan dan berdampak kepada turunnya harga-harga saham global dan mengakibatkan penurunan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Selain itu, faktor eksternal ekonomi lainnya yang juga memberi dampak terhadap IHSG yaitu indeks saham luar negeri seperti Dow Jones dan Nikkei 225. Penelitian ini tujuan untuk menganalisis pengaruh dari jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan indeks saham luar negeri terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG. Selanjutnya ada variabel dalam penelitian. Variabel independennya adalah indeks harga saham gabungan atau IHSG. Indeks harga saham gabungan adalah salah satu indeks pasar modal yang digunakan di Bursa Efek Indonesia. Dahulu Bursa Efek Jakarta atau BEJ diperkenalkan pertama kali sebagai indikator pergerakan harga saham di BEJ pada tanggal 1 April 1983 dengan menggunakan landasan dasar baseline tanggal 10 Agustus 1982. Jumlah saham yang tercatat pada waktu itu adalah sebanyak 13 saham. Indeks harga saham gabungan digunakan untuk mengukur kinerja kerja saham yang tercatat di Bursa Efek dan perhitungannya menggunakan metode rata-rata tertimbang berdasarkan jumlah saham yang tercatat atau weighted average method. Variabel dependennya nilai tukar rupiah sebagai X1. Nilai tukar atau sering disebut kurs mata uang asing menunjukkan nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Kurs mata uang asing didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nilai tukar adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, yaitu merupakan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Indeks komposit Dow Jones DJI sebagai X2. Dow Jones atau DJI Industrial Average pertama kali dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1896 dan merupakan indeks tertua di Amerika Serikat. Rata-rata 12 perusahaan industri terpenting di Amerika Serikat adalah representasi dari indeks ini. Pemilihan daftar perusahaan yang didasarkan pada aktivitas ekonomi, kemampuan perusahaan, pertumbuhan laba, dan lain-lain yang berhak tercatat dalam indeks ini dilakukan oleh Wall Street Journal, perusahaan yang kegiatan ekonominya telah mendunia yang dipilih pada umumnya. Indeks Dow Jones merupakan rata-rata indeks saham terbesar di dunia. Kemudian ada indeks komposit Nikkei 225 sebagai X3. Nikkei 225 adalah sebuah indeks pasar saham untuk bursa saham Tokyo, Tokyo Stock Exchange atau TSE. Indeks ini telah dihitung setiap hari oleh surat kabar Nihon Keizai Shimbun sejak tahun 1950
indeks ini adalah harga rata-rata tertimbang dalam satuan zen dan komponennya ditinjau ulang setahun sekali. Saat ini Nikkei adalah indeks rata-rata ekuitas Jepang yang paling banyak dikutip. Sebagaimana demikian pula dengan Dow Jones Industrial Average di Amerika Serikat, bahkan dahulu antara 1975 sampai 1985, Nikkei 225 pernah dikenal dengan sebutan Dow Jones Nikkei Stock Average. Dan yang terakhir ada jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sebagai X4. Virus corona jenis baru ini muncul di Wuhan, Cina. Virus ini kemudian menular antar manusia melalui tetesan cairan pernafasan tubuh, melalui tangan atau permukaan padat. Kemudian orang sehat yang tangannya terkontaminasi bisa terinfeksi bila memegang mulut, hidung, atau matanya. Sampai akhirnya virus corona jenis baru ini disebut COVID-19. Istilah sederhana dilansir dari The Sun, COVID-19 adalah singkatan dari Coronas, CO, virus VI, disease D, dan tahun 2019, yang mana virus corona COVID-19 ini pertama kali muncul tahun 2019. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO akhirnya menetapkan COVID-19 untuk menyebut virus corona yang sedang mewabah di seluruh dunia ini. Selanjutnya adalah hipotesis. Diawali dengan kondisi ekonomi Indonesia seiring perkembangan COVID-19 di Indonesia yang semakin luas, sehingga berdampak pada sektor dunia usaha. Selain itu, gejala kepanikan akibat kasus COVID-19 menimbulkan penurunan produksi, permintaan, penurunan daya beli, beban biaya produksi, dan pendapatan. Nilai tukar rupiah berada pada posisi rentan selama penyebaran wabah COVID-19 yang mengakibatkan kepanikan di pasar global. Menurut Haryanto, tahun 2020, pada saat kondisi krisis, para investor global lebih tertarik untuk menyimpan kekayaannya dalam bentuk aset-aset yang aman dan menghindari aset beresiko seperti saham. Kondisi ini mempengaruhi siklus pasar keuangan dan berdampak kepada turunnya harga-harga saham global dan mengakibatkan penurunan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Selain itu, faktor eksternal ekonomi yang lainnya yang juga memberi dampak terhadap IHSG adalah indeks saham luar negeri. Indeks saham luar negeri yang digunakan adalah indeks saham Dow Jones DJI dan Nikkei 225 atau N225. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah pertama, kurs DJI dan NN225 serta COVID-19 secara simultan berpengaruh terhadap IHSG. Kedua, kurs berpengaruh terhadap IHSG. Ketiga, DJI berpengaruh terhadap IHSG. Keempat, N225 berpengaruh terhadap IHSG. Dan terakhir, COVID-19 berpengaruh terhadap IHSG. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan pada filsafat positivisme untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang sudah ditetapkan Sugiono pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data harian dari kasus COVID-19 yang diperoleh dari website covid.kemkes.go.id, kemudian mengambil data harian nilai tukar rupiah, indeks komposit Dow Jones DJI, indeks komposit Nikkei 225, N225, dan indeks harga saham gabungan IHSG yang diperoleh dari website IDX dan id.investing.com.
Dan periode data yang digunakan adalah dari tanggal 4 Januari 2021 hingga 30 April 2021. Berikutnya adalah metode penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan metode kuadrat terkecil. Model dari regresi linear berganda yang akan digunakan pada penelitian adalah sebagai berikut. IHSG sama dengan beta 0 plus beta 1 kurs plus beta 2 DJI plus beta 3 N225 plus beta 4 COVID-19 plus E, di mana IHSG sebagai variabel dependent, kurs DJI N225 dan COVID-19 sebagai variabel independen, beta 0 sebagai konstanta, dan E sebagai error. Baik, masuk pada bagian hasil dan juga penjelasan. Pada slide ini kami menampilkan adanya deskriptif statistik. Pada tabel ini menunjukkan bahwa jumlah data untuk setiap variabel dalam penelitian adalah 76 data. Lalu IHSG memiliki rata-rata sebesar 6171,212 dan standar deviasinya sebesar 144,97 dengan nilai minimum sebesar 5.862,35 yang terjadi pada 29 Januari 2021 dan nilai maksimum sebesar 6.435,21 yang terjadi pada tanggal 13 Januari 2021. Lalu masuk pada variabel yang kedua ada COVID-19, yakni memiliki rata-rata sebesar 1.324.2604,0,789 dan standar deviasi sebesar 268.200,95 dengan nilai minimum sebesar 772.103 yang terjadi pada tanggal 4 Januari 2021 dan nilai maksimum sebesar 1.668.368 yang terjadi pada tanggal 30 April 2021. Lalu masuk pada variabel yang ketiga ada kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Memiliki rata-rata sebesar 14.265,37 dan standar deviasinya sebesar 252,11 dengan nilai minimum sebesar 13.828,14 yang terjadi pada tanggal 1 Februari 2021 dan nilai maksimum sebesar 14.673,8 yang terjadi pada 15 April 2021. Lalu masuk pada variabel yang keempat ada indeks komposit Nikkei 225 atau N225 memiliki 1,1 dan standar deviasi sebesar 752,53 dengan nilai minimum sebesar 27.055,94 yang terjadi pada tanggal 6 Januari 2021. Dan nilai maksimum dari N225 sebesar 30.467,75 yang terjadi pada tanggal 16 Februari 2021. Masuk pada variabel yang terakhir yakni indeks komposit Dow Jones atau DJI memiliki rata-rata sebesar 32.137,81 dan standar deviasi sebesar 1.246,36 dengan nilai minimumnya sebesar 29.982,05
yang terjadi pada tanggal 29 Januari 2021. Lalu pada nilai maksimum dari DJI sendiri sebesar 34.200,67 yang terjadi pada tanggal 16 April 2021. Baik, masuk pada pengujian asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan agar keabsahan hasil uji hipotesis dan uji koefisien model pada analisis regresi linear dapat dipertanggungjawabkan. Uji asumsi klasik sendiri yang dilakukan ada uji normalitas, uji homoskedastisitas, uji autokorelasi, dan juga uji multikolinearitas. Langsung kita masuk pada uji yang pertama pada pengujian asumsi klasik, yakni uji normalitas. Uji normalitas pada data transformasi dapat dilihat pada tabel bahwa transformasi menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov memberikan p-value yang lebih dari 0,2. Hasil dari uji ini, yakni yang lebih dari 0,2, itu termasuk lebih besar dari tingkat signifikansi dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas terpenuhi, yakni data tersebut termasuk data yang normal. Lalu masuk pada pengujian asumsi klasik yang kedua ada uji homoskedastisitas. Uji homoskedastisitas pada data transformasi menggunakan uji Gleiser yang memberikan p-value sebesar 0,21. Nilai sebesar 0,21 ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa asumsi kehomogenan sisaan terpenuhi. Lalu masuk ke uji autokorelasi. Uji autokorelasi pada data transformasi menggunakan Durbin-Watson test. Pada tabel memberikan p-value sebesar 0,327. Hasil 0,327 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Maka dapat dikatakan antarsisaan variabel bebas atau tidak terjadi autokorelasi. Lalu masuk pada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas pada data transportasi dapat dilihat di tabel berdasarkan nilai variance inflection factor masing-masing variabel bebas. Variabel bebas yang pertama ada COVID-19 yang memiliki variance inflection factor sebanyak 6,544. Lalu variabel bebas yang kedua yakni kurs atau nilai mata uang memiliki variance inflection factor sebesar 5,058. Variabel bebas yang ketiga memiliki nilai variance inflection factor sebanyak 1,848. Dan pada variabel bebas yang terakhir yakni Dow Jones DJI memiliki variance inflection factor 7,526. Semua variabel bebas memiliki nilai variance inflection factor yang lebih dari 0. Artinya, tidak terdapat hubungan antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas. Setelah semua asumsi terpenuhi, maka selanjutnya analisis regresi linear berganda valid untuk dilakukan. Analisis ini dilakukan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang terdapat pada penelitian. Uji simultan atau uji F. Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai F hitung adalah 13,718 dan nilai F tabel adalah 2,50 dengan DF pembilang 4 dan DF penyebut 71 pada tingkat signifikan 5%. Karena nilai F hitung lebih besar dibandingkan F tabel, maka H0 ditolak. Hal ini juga dapat dilihat dari p-value yang lebih kecil daripada tingkat signifikan. Artinya, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap AS, indeks komposit Nikkei 225 dan indeks komposit Dow Jones secara bersama-sama atau simultan memengaruhi pergerakan IHSG.
Berdasarkan kesimpulan dari tabel 3, uji F memberikan hasil yang signifikan sehingga dapat dilanjutkan dengan uji parsial atau uji T. Uji parsial atau uji T. Tabel 4 menunjukkan bahwa p-value untuk COVID-19 adalah 0,001. Nilai ini lebih kecil dibandingkan tingkat signifikan yaitu 0,05. Artinya H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa secara parsial jumlah kasus COVID-19 di Indonesia memengaruhi pergerakan IHSG. P-value untuk kurs adalah 0,134. Ini lebih besar dibandingkan dengan signifikan 0,05. Artinya H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa secara parsial nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak memengaruhi pergerakan IHSG. P-value untuk Nikkei 225 adalah 0,00. Nilai ini lebih kecil dibandingkan tingkat signifikan yaitu 0,05. Artinya H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa secara parsial indeks komposit Nikkei 225 memengaruhi pergerakan IHSG. P-value untuk Dow Jones adalah 0,134. Nilai ini lebih besar dibandingkan tingkat signifikan 0,05. Artinya H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa secara parsial indeks komposit Dow Jones tidak memengaruhi pergerakan IHSG. Selanjutnya ada persamaan regresi linear berganda. Persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa jika kasus COVID-19 di hari sebelumnya naik 10%, maka IHSG akan terkoreksi sebesar 0,00%. Jika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS naik 10%, maka IHSG akan terkoreksi sebesar 1,91%. Jika indeks komposit Nikkei 225 naik 10%, maka IHSG akan menguat sebesar 1,29%. Jika indeks komposit Dow Jones naik 10%, maka IHSG akan menguat sebesar 0,43%. Terus ada koefisien determinasi. Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa koefisien determinasi yang diperoleh adalah 0,404. Artinya 40,4%. Keragaman IHSG dapat dijelaskan oleh jumlah kasus 19 di Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, indeks komposit Nikkei 225, indeks komposit Dow Jones, dan sisanya 59,6% disebabkan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Kesimpulannya adalah berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa secara simultan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, data harian nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, indeks komposit Dow Jones, indeks komposit Nikkei 225 mempengaruhi IHSG. Sedangkan secara parsial jumlah kasus COVID-19 dan indeks komposit Nikkei 225 mempengaruhi terhadap IHSG. Akan tetapi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan indeks komposit Dow Jones secara parsial tidak memengaruhi terhadap IHSG. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, data harian nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, indeks komposit Nikkei 225 memberikan pengaruh positif terhadap IHSG. Sedangkan indeks komposit Dow Jones memberikan pengaruh negatif terhadap IHSG. Baik, itu sedikit penjelasan dan juga pembahasan dari penelitian dan riset dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat untuk kita semua. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan setelah tidak adanya pandemi COVID ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.